Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama pada malam ini, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita pada malam ini dapat mengikuti tausiah tentang kalimat hikmah ini. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi santapan rohani pada malam ini, Senin 7 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang menyatakan sebagai berikut. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai' wa man faniya bihi ghaba an kulli syai' wa man ahabbahu lam yu'thir alaihi syai'a. Arti dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah sebagai berikut. Siapa yang mengenal Allah, ia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Siapa yang fana dengan Allah, ia akan lenyap dari segala sesuatu. Siapa yang mencintai Allah, ia tidak mengutamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat Allah, mengenal Allah, tidak hanya sekedar mengetahui Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagai Tuhan yang mengatur seluruh alam, sebagai Tuhan yang maha kuasa dan maha menentukan atas segala sesuatu yang terjadi dan yang ada di alam ini. Tetapi ma'rifatullah, mengenal Allah itu adalah mengenal segala hal yang berkaitan dengan Allah dan mendalami apa yang ada pada Allah, serta mengetahui sifat-sifat Allah. Dengan mengetahui apa yang ada pada Allah itu, mengetahui sifatnya, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Allah, seorang yang arif menjadi sangat dekat dengan Allah dan sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecintaannya itu, seorang yang arif tidak pernah jauh dari Allah. Dia selalu dekat dengan Allah dan Allah sangat dekat pula dengannya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang arif terhadap Allah, yang ma'rifat terhadap Allah, yang sudah sangat mengenal Allah dan sangat dekat dengan Allah, melihat Allah itu ada pada segala sesuatu yang ada di alam ini. Ketika dia melihat sesuatu yang ada di alam ini, disitulah Allah. Karena segala sesuatu yang ada di alam ini adalah wujud ciptaannya dan wujud adanya Allah dan wujud keberadaannya. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata,
Siapa yang mengenal Allah, ia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi ketika menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, dia berkata, siapa yang mendapatkan ma'rifah Allah, ia akan melihat Allah tampak dalam segala sesuatu. Ia tidak akan merasa terasing, tidak pula merisaukan segala hal, sebagaimana sifat-sifat orang yang arif. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fana adalah kondisi atau keadaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya sudah hilang, dirinya sudah lenyap, dirinya sudah hancur, dirinya sudah melebur, dan dirinya sudah punah. Dia merasa sudah tidak ada lagi wujud dirinya. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia rasakan hanyalah Allah. Dari situlah Ibnu Athaillah berkata, siapa yang fana dengan Allah, ia akan lenyap dari segala sesuatu. Kalimat hikmah itu dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi dengan mengatakan, siapa yang merasakan kefanaan dengan wujud Allah, ia tidak lagi melihat fenomena wujud kecuali Allah, dan dia akan mengabaikan diri dan inderanya sendiri. Ia tidak melihat lagi dirinya berwujud. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang saya muliakan, seseorang yang sudah mencintai Allah adalah seseorang yang segala keadaan kehidupannya hanya untuk Allah. Dia melaksanakan segala amal hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Seseorang yang sudah mencintai Allah selalu menunjukkan segala amal yang dilakukannya dalam rangka memenuhi permintaan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang sudah mencintai Allah, maka segala yang ada padanya dan segala yang ada di dunia ini menjadi sudah tidak penting baginya. Tidak ada lagi yang utama baginya kecuali Allah. Dari sinilah Ibnu Athaillah berkata, siapa yang mencintainya, ia tidak akan mengutamakan selainnya lagi. Menurut Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, lain halnya dengan orang yang arif. Mereka telah mendapatkan makam keabadian. Mereka melihat makhluk sekaligus melihat Khalik. Mereka melihat Khalik tampak pada segala sesuatu yang berada di sana, tetapi mereka tidak merasakan kefanaan diri dan inderanya. Orang yang kehendak dan syahwatnya hanya kepada Allah adalah orang yang telah meraih makam-makam tersebut, kedudukan-kedudukan tersebut. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan renungan kita, menjadi bahan pikiran kita. Semoga kita selalu dekat kepada Allah, selalu menjadikan Allah kekasih kita, dan Allah akan mencintai kita sebagaimana kita sudah mencintainya. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.